Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Meta Nur Fatimah, NPM 1901011099 dari Prodi PAI kelas A semester 6. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Aris Sumanto SOSI selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Metro yang akan saya wawancarai terkait mata kuliah supervisi pendidikan. Kegiatan wawancara ini sekaligus menyambung tali silaturahmi, Pak. Terima kasih. Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Bagaimanakah perencanaan supervisi pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 Metro? Baik, terima kasih Mbak Mita dari IAIN Metro selaku mahasiswa semester 6. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini bisa satu menyambung persaudaraan, dan yang kedua apa yang menjadi tugas Mbak Meta selaku mahasiswa ini bisa selesai dengan baik dan hasilnya nanti juga menjadi baik. Menyambung daripada apa yang ditanyakan Mbak Meta tadi terkait dengan perencanaan supervisi di SMP Muhammadiyah 3 Metro, mengingat bahwa supervisi itu adalah hal yang penting untuk dilakukan dalam manajemen sebuah pendidikan di sekolah, maka harus direncanakan secara matang. Perencanaan ini tentu juga tidak bisa dihandle oleh seorang kepala sekolah sendiri, tetapi bagaimana kepala sekolah juga memiliki tim. Walaupun kemudian nanti salah satu atau semua tim itu juga mendapatkan giliran supervisi daripada kepala sekolah. Tetapi yang paling pokok bahwa perencanaan ini harus matang. Karena kalau perencanaannya matang, maka hasilnya dan prosesnya dan hasilnya ini akan menjadi baik. Jadi sekali lagi bahwa hal yang penting ini harus direncanakan secara matang, harus mengajak semua elemen daripada pendidikan warga sekolah tersebut, dari komite, guru, mungkin juga dari yayasan, dan mengetahui tentu dari pihak terkait seperti dinas yang menaunginya. Berarti tidak hanya kepala sekolah saja ya, Pak? Tidak hanya kepala sekolah, karena semuanya dalam supervisi ini memiliki peran yang sangat penting, sehingga dalam perencanaan yang bagus, kemudian hasil proses yang bagus, hasilnya tentu bagus. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa sajakah yang harus disiapkan dalam melaksanakan supervisi pendidikan? Oke. Dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan, tentu seorang kepala sekolah dalam melakukan supervisi terhadap guru ataupun karyawan yang ada di sekolah tersebut, maka yang pertama disiapkan dari perencanaan tadi yang sudah bagus adalah adanya dokumen atau lembar penilaian supervisi itu. Apa yang mau disupervisi itu tertuang semua dalam lembar dokumen penilaian. Yang kemudian apa yang dibutuhkan oleh kepala sekolah dalam hal penilaian itu yang harus disediakan oleh guru. Baik secara tertulis ataupun secara mungkin proses. Di situ mungkin ketika ditanyakan bagaimana, adakah video bukti ataupun adanya perangkat-perangkat yang dibutuhkan, maka semuanya harus dipersiapkan. Itu dalam proses pelaksanaan supervisi. Kalau semuanya tidak ada, ya tidak jalan supervisi itu. Tetapi sekali lagi, supervisi ini penting dalam ranah administrasi, tapi tidak kalah lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan hasil supervisi ini sehingga semuanya menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 Metro? Oke. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan supervisi, perlu diingat bahwa sebuah kegiatan itu pasti memiliki hambatan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan hambatan tersebut sehingga proses pelaksanaan tetap berjalan dengan baik.
Oke, untuk hambatan biasanya ini ketika kita golongkan gitu, ada hambatan yang berasal dari SDM atau hambatan yang berasal dari SDA atau sumber daya alam. Berbicara dengan SDM, terkadang ini kan seorang guru ini dituntut serba bisa, serba mampu. Tetapi sekali lagi bahwa kemampuan itu terbatas. Manakala ada guru yang mungkin sudah usianya ya lebih senior daripada saya, terkadang ada bahasanya tidak enak di dalam hal menegur ataupun menyuruh yang kemudian terlalu bahasanya merepotkan guru tersebut. Maka karena keterbatasan SDM mungkin di dalam penggunaan alat gadget ataupun komputer atau laptop ini kan kurang menguasai, maka tentu ini salah satu menjadi hambatan. Yang kedua, hambatan selanjutnya ya dari SDA. Untuk di sekolah kita alhamdulillah sumber daya alam itu tersedia, baik laptop, komputer, insya Allah semua guru sudah bisa mengakses, bahkan internet atau online itu bisa diakses oleh semua guru. Sehingga sebetulnya kalau SDA itu tidak terlalu menjadi hambatan, tapi bagaimana kembali ke SDM-nya, mau atau tidak, dan kemampuan untuk belajar ini diasah atau tidak. Gitu. Berarti yang paling berpengaruh itu adalah SDM-nya. Tentu SDM ini menjadi faktor utama. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, seberapa jauh sudah tercapainya tujuan pendidikan dengan adanya supervisi pendidikan di sekolah? Kalau kemudian seberapa jauh keberhasilan pendidikan setelah adanya kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Metro, bahwa perlu diingat bahwa keberhasilan pendidikan itu apa yang menjadi tolak ukur, kan gitu. Tolak ukurnya kalau kemudian nilai anak yang secara alat ukurnya adalah jelas dengan ujian, dengan evaluasi pembelajaran, maka alhamdulillah untuk hasil daripada tujuan pendidikan di SMP Muhammadiyah 3 Metro, ya kami alhamdulillah setara lah dengan sekolah-sekolah yang lain, bahkan bisa di atasnya. Bagaimana dengan hasil ulangan mereka yang alhamdulillah bisa di atas KKM, walaupun juga mungkin ada 1, 2, 3 orang yang mungkin di bawah KKM, tetapi dengan proses berikutnya anak-anak bisa kemudian nilainya menjadi baik. Kalau kemudian alat ukurnya adalah tujuan pendidikan menjadikan anak lulus, ya alhamdulillah 100% anak kita lulus. Tidak ada yang kemudian tinggal kelas, tidak ada yang kemudian mengulang ujian. Tapi kalau kemudian alat ukurnya bagaimana dengan akhlaknya, bagaimana dengan kepribadiannya, maka ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa peran orang tua dan peran lingkungan ini jangan kemudian dihilangkan atau diabaikan. Sekali lagi, untuk menjadikan seseorang berhasil daripada melaksanakan pendidikan di tingkat SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, ini peran orang tua, peran lingkungan ini sangat penting. Sekolah hanya menjadi wadah untuk menjadikan anak atau peserta didik ini memiliki ilmu pendidikan untuk menjadikan dia baik. Lingkungan tentu juga berpengaruh. Maka kalau di SMP Muhammadiyah 3 Metro dengan adanya berbagai tambahan mata pelajaran yang di situ membentuk karakter, ya alhamdulillah bisa dilihat siswa-siswi kami untuk nilai juga bisa bersaing
Untuk prestasi juga bersaing dengan yang lain, dan alhamdulillah untuk deretan piala, kalau itu menjadi salah satu ukuran, juga tidak sedikit piala yang sudah kami terima atau diperoleh oleh anak-anak. Mungkin itu. Jadi ya, terima kasih atas kehadirannya Mbak Meta. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi harapan daripada Mbak Meta bisa terpenuhi dan bisa menyelesaikan tugasnya, sehingga bisa menjadi sarjana yang terbaik di sekolahnya. Terima kasih kepada Bapak Aris Sumanto SOSI yang telah saya wawancarai terkait mata kuliah supervisi pendidikan. Maaf mengganggu waktunya. Oke, sama-sama, tidak masalah. Semoga dengan kegiatan wawancara ini bisa menambah ilmu bagi saya dan bagi kita semua. Sudah Pak, seperti itu saja. Terima kasih. Nah, demikianlah tadi wawancara singkat antara saya dengan Bapak Aris Sumanto SOSI selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Metro. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya supervisi pendidikan sangatlah penting untuk diterapkan di dalam sekolah. Karena supervisi pendidikan dapat mengawasi jalannya suatu pendidikan. Dapat juga memperbaiki kesalahan atau kelemahan serta kekurangan di dalam tujuan pendidikan, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Demikianlah wawancara singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.